Assalamualaikum Gurunda. Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Ya, semangat semua para dewan guru saya yang ada di sini. Permisi saya nyimak, silakan. Ayo anggur. Bagus ya. Ketua dewan, Iya, Bang. ketua dewannya Bang Suma. Ya Allah, Kita ini hanya penyimak, Bang. Allahu kalau ada Akbar. antum, kalau seandainya antum nih masuk di sudah ada antum, tidak ada seorang pun dari muslim yang berani naik oleh karena segan pada antum, ya. Dan demikian pun Enggak lah, janganlah akhi kayak gitu. tidak enak, malu. Assalamualaikum Pak Zuma, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bang. Masya Allah, Gurundaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sudah kami ada di atas, nah antum datang itu tidak apa-apa ya kan. Kami tidak menempel di ketiak antum. Tapi kalau sudah antum ada di atas, kami lebih baik aja jaga-jaga di bawah. Masya Allah, antum luar Enggak biasa. lah, Mohon Jangan, maaf, jangan. Pak. Aku Itu- menempel. Gurunda, Aku saya menempel, nggak saya izin apa-apa. dulu, biar Beliau bisa beliau naik, kuhormati, beliau idolaku. ya, Ini lagi biar bisa teman naik sahabat. teman-teman. Pak Zuma izin pamit ya. Assalamualaikum, pengen keluar ini. Waalaikumsalam. Saya izin juga biar ada teman-teman Kristen yang bisa naik nanti. Jadi biar, Sudah ada ini. nah, gini terus satu lagi Mbak Kunti ya, Mbak Kunti sama Kunti. Assalamualaikum, selamat pagi DCV. Kenapa turun si Angel? Naiklah Mbak Kunti, Kunti naik. Takut sama Itulah bahayanya kalau terlalu diangkat, ya kan? Orang terlalu diangkat jadinya orang takut. Padahal saya bawa tema loh. Umat Islam hamba Allah, dan apakah benar Kristen itu anak-anak Tuhan? Nah, itu temanya. Benarkah Kristen itu anak-anak Tuhan, atau justru sebaliknya, anak-anak apa ya? Anak-anak apa tadi yang dibawa? Anak-anak apa tadi? Anak kuntil. Janganlah. anak kuntil. Ada nih Mbak Kuntil namanya. Iya. Namanya. Ada Oh. saudara yang di nomor di teleponnya dia bisa dihubungi, itu namanya Agus Pranama. Ada juga bisa Alex itu bisa dihubungin itu. Jadi kalau mungkin Mbak bisa menggunakan nama lain di sini, kita bisa tahu yang rekan-rekan Anda yang dari telepon Anda. Jadi Anda menggunakan Oppo ya. Nah, itu ada satu lagi Anda di TikTok Anda diakses di dua perangkat. Jadi maksudnya begini, Mas. Bisa saja, mohon maaf Mbak Putih ya, kalau Anda menghujat, terpaksa kami harus tarik seperti itu. Ya, bukan yang kami tahu sebenarnya. Bisa saja mudah itu mendeteksi itu semua. Ya, jadi saya sampaikan tolong yang seperti itu tidak perlu lah, karena di ajaran di agama kamu juga tidak mengajarkan itu mungkin. Ya, mohon maaf Gurunda. Iya, lanjut Bang. Baik. Ya. Akan di ini loh, ada yang mau kirimi saya ini gambar Gurunda pakai daster. Coba mereka itu ya, bagaimana? Karena mereka sudah nggak ada cara untuk menang, berdebat, berdialog dengan Gurunda. Mereka semua mati kutu ya, nggak bisa lah. Ya dia edit lah Gurunda ini. Ada yang ini apa ya, ibu siapa nih tadi, dia katanya mau kirimi aku di apa namanya, The King ya. Dia edit tuh Gurunda pakai daster lah. Ya Allah ya Rabbi, aku bilang Biarkan aja. Biarin mudah kita dapat. Kalau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau yang Sebentar. Tadi ada yang nulis di bawah itu Bang Juma Bang Juma dicemarkan nama baiknya. Gimana itu Bang Juma, siapa dan kapan itu? Ada nih yang Saya silakan. banyak Bang, banyak yang udah banyak teman-teman juga bahas semalam. Banyak yang melakukan pencemaran
Tapi ya biarin aja lah. Oh gitu. Kalau saya sih, ya biarin aja. Tapi kita sedih loh, Kopi, Gurunda teko sedih. yang berisi kopi ketika dituang yang keluar pasti kopi. Jadi kejahatan itu ketika dia mengeluarkan sesuatu dari dirinya pasti sesuatu yang jahat. Iya, memang kalau memang seperti itu, tapi jangan keterlaluan Bang Juma. Ya itu dia. Ya kalau mereka sudah melampaui batas ya saya tidak bisa membendung keinginan umat kan gitu Bang. Membendung keinginan umat. Ya. Kalau untuk fitnah memfitnah itu memang sudah dari dahulu gian, dan memang semenjak dari zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ketika pada zaman cikal bakal Turki Utsmani, Panglima Titus berkata, sesungguhnya kami akan membuat permusuhan dengan kalian wahai umat Islam sampai akhir yaumul kiamah. Lalu Abdul berkata, silahkan jikalau engkau mampu. Sesungguhnya kalian tidaklah lebih dari pecundang. Sesungguhnya kalian tidak pernah mampu memerangi kami secara terang-terang, tapi kalian acap kali membuat fitnahan-fitnahan, dan kalian hanya pandai membuat kerusakan di muka bumi. Itulah umat Kristen. Jadi itu sumpah Titus dan sumpah Ertugrul, yang dimana Ertugrul itu cikal bakal ya, calon Sultan Turki Utsmani. Jadi dari situlah kita dapat belajar, karena memang sesungguhnya Kristen itu agama fitnah, tukang membawa fitnah gitu. Dan itu dapat kita buktikan hingga detik ini ketika akhir Zuma dibuat saya ini kalau ada antum nih ngomong-ngomong aja susah akhi. Kenapa Hi? Tapi mohon maaf nih teman-teman semuanya. Gurunda, saya mohon izin dulu. Ada biasa lah kegiatan sedikit mengantar istri. Baik saudara baik. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi kalau Akhilma itu difitnah dengan sedemikian rupa, itu oleh karena kekalahan mereka yang tidak mampu membalasnya, sehingga dengan fitnahan itulah jalan keluar bagi mereka. Tapi tunggu saja, fitnahan itu akan kembali kepada mereka. Langsung saja. Bagaimana fitnahannya, Mualaf? Ya, fitnahannya contoh seperti akhir zaman. Kamu katakan Kristen itu bukan akhi. Iya, boleh saya buktikan ya. Boleh Bang ya? Oke, saudara Kristen. Langsung aja tuh boleh. Bagaimana kamu katakan Kristen itu? Saya ajarannya, Bang Suma. pemahamannya fitnah. Saya yang akan mempertanggungjawabkan ucapan saudara saya sendiri, dan saya akan buktikan bahwa Kristen memang agama fitnah. Boleh saudara Kristen? Oh, oke. Silakan. Oke. Baik. Fitnahan yang pertama. Fitnahan Kristen terhadap aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu disebut sebagai kutukan. Tolong tunjukkan kalau ini bukan fitnah, saudara Kristen mampu menunjukkan pengakuan Tuhan sendiri bahwa ketetapan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah kutukan bagi manusia. Silakan. Ini fitnah yang pertama. Saya akan berikan 1000 kutukan. Oke. Bagaimana mungkin Muhammad itu seorang nabi? Silakan. Kita berbicara mengenai pertanggungjawaban. Baginda Nabi kamu katakan Nabi itu penuh dengan mujizat. Kau larinya ke situ. Ya, enggak apa-apa. Kau larinya ke situ. Semua nabi itu punya mujizat. Pertanyaan saya, Anda ke atas sini. Anda ke atas sini saudara. Bisa kau tunjukkan kenabiannya lewat mujizatnya, silakan. Anda naik ke sini menyatakan pertanggungjawaban Kristen terhadap pengakuan saudara saya. Apa mujizat? Kenapa jadi gini? Izinkan dulu. Kenapa jadi gini? Fitnah apa? Kenapa jadi gini? Anda boleh mendengarkan tidak ketika Anda bertanya? Anda sakit. Narasi Anda sakit. Kamu Maaf, katakan saudara semua Kristen. nabi itu memiliki mujizat. Saya mengatakan, dengarkan. Apa mujizat baginda? Silakan.
Kenapa lari ke mukjizat? Tadi supaya membahas fitnah. itu bisa terlempahkan. Silakan. Saya akan membuktikan bahwa agama Kristen itu Jikalau adalah memang agama fitnah fitnah. itu ada di kami, Kenapa lari ke bagaimana mungkin kau mengatakan bagindamu itu seorang nabi? Tidak ada mujizat nggak di dalamnya. nyambung. Silakan. Nggak nyambung Anda. Nggak nyambung. Sambungkan saja. Fitnah nggak bisa. Nggak bisa. Pertanggungjawaban Bagi kami terhadap itu bisa, bagi kalian perkataan. tidak bisa. Iya, Kalau kalian itu manusia aja kalian bisa jadikan Tuhan, itu wajar. Mukjizat. Pertanyaannya, Wajar. apa mukjizat baginda? Itu Silakan. wajar. Oke, kenapa Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya? Kenapa? Kamu tidak mau menjawab? Silakan. Kenapa justru balik bertanya? Kenapa? Anda kan bertanya mana fitnahan. Saya membuktikan. Di mute. Kalau perlu diturunkan. Kalau dia tidak mampu kemudian berdialog dengan baik, diturunkan untuk apa? Di sini di Komal ini kita sedang ingin membuktikan bahwa agama Kristen itu adalah agama fitnah. Itu yang disampaikan saudara saya tadi. Saya pasang badan untuk membuktikan itu. Dan saya mampu menunjukkan kalau Anda punya waktu 1000 bukti agama Kristen itu adalah agama yang mengajarkan tentang fitnah terhadap Tuhan dan juga kepada para nabinya. Gimana? Anda naik ke atas sini untuk membuktikan itu kan? Kabur. Saya turunkan karena dia tidak mampu ya berdiskusi. Coba Bang John, selamat pagi Bang John. Oke Bang Juma, Ibu Rahma, semua yang ada di room, saya pamit dulu sebentar ya. Iya bang. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dia nggak mampu. Tadi saya bertanya dengan baik. Ya, saya bertanya. Agama Anda mengatakan hukum Tuhan, ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kutukan. Nah, mana buktinya? Coba buktikan. Dari mana aspek yang bisa dipahami bahwa aturan Tuhan, ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sebuah kutukan bagi manusia? Mana? Kalau mereka nggak bisa membuktikan, berarti betul fitnah ini. Sementara Tuhan di dalam Ulangan 21, di dalam Ulangan 17, ya, jelas sekali justru mengutuk orang-orang yang tidak mentaati hukum Taurat. Ini justru dibalik. Orang yang melakukan hukum Taurat justru dibalik. Dianggap sebagai sampah. Oke, silakan teman-teman Kristen ke atas. Saya tadi ingin membahas tema apakah Kristen ini adalah anak-anak Tuhan? Mana buktinya? Dan kita akan lihat mereka ini anak Tuhan atau anak apa, coba. Silakan yang punya ilmu naik ke atas. Silakan Bang John, selamat pagi Bang John. Pagi. Silakan. Apa tanggapan Anda? Silakan. Saya hanya mau tanya kepada Kristen. Saya Muslim. Muslim, enggak ada Kristen di sini. Oke. Ya. Saya Muslim, cuma nama saja yang ya bisa di Muslim, bisa di Kristen juga. Makanya dikira Alhamdulillah, Allahu Akbar. Inilah yang selalu perdebatan biasa di medsos dengan tentang nama ini. Jadi saya hanya mau tanya Bang Zuma, apakah pantaskah nama saya ini di Muslim ataukah di Kristen? Itu aja. Ya, Itu kalau yang- John itu, kalau nama John itu kan berasal dari kata Yohanes. Kalau di kami itu adalah Nabi Yahya. Kalau merujuk kepada Yohanes ya, tapi kalau merujuk kepada yang lain ya wallahu alam. Cuman kebanyakan Bang yang menggunakan nama John itu biasanya non muslim gitu. Karena nama itu adalah identitas, iya.
kira-kira saja Bang Zuma, apakah nama ini bisa dipertanggungjawabkan di dunia ini sampai di sana atau tidak? Itu. Ya, saudaraku lah yang mempertanggungjawabkan nama itu. Karena menurut pemahaman kita, nama itu bagian dari doa. Misalnya ada nama yang artinya cantik misalnya artinya gitu kan. Maka panggilannya selalu dipanggil cantik. Hai cantik. Nah, itu artinya doa. Atau kekasih, hai kekasih kan gitu. Karena orang selalu mengucapkan kata-kata baik, ya itu juga adalah doa. Tapi biasanya Bang, orang punya nama itu memiliki latar belakang. Kenapa nama itu digunakan gitu. Mungkin orang tua punya alasan tersendiri. Seperti itu sih biasanya. Iya. Oke, terima kasih pencerahannya. Siap. Atas nama saya. Ya, itu aja. Iya Bang. Oke, selamat pagi, assalamualaikum Bang Uran. Bang Uran. Turun. Apa teman-teman Kristen cucu? kalau mau naik silakan. Gurunda, apa saya kirim ini gambar yang mereka edit ini atau saya hapus saja Gurunda? Saya kirim ke Gurunda sebagai barang bukti atau gimana nih? Boleh. Tapi kayaknya tim kita sudah ada foto itu. Coba aja dikirim. Oke Gurunda, terima kasih. Sama-sama. Saya kirim di itu Bang Gurunda ya, di Bang Handik. Oh iya. Ayo teman-teman Kristen silakan naik. Masya Allah, Akhi Tony nongol pagi-pagi gini. Dari tadi itu Gurunda saya Bang Haji. setarik, nggak mau dia dibawa aja dia. Di kantor kali dia. Bisa jadi Gurunda. Tema ini menarik teman-teman untuk kita bahas terkait dengan apakah betul orang ini anak Tuhan gitu. Mengaku dirinya anak Tuhan. Iya, karena dengan gelar itu mereka besar kepala. Mandang remeh orang lain. Betul. Kita ini anak Tuhan. Kita buktikan hari ini ya. Kalau ada oten yang mau ke atas silakan kita. Ya kami ini memang anak Tuhan. Apa buktinya? Dari aspek mana pandang aku sebagai anak Tuhan? Man Tuhan itu beranak. Dari segi perilaku, dari segi keyakinan, konsep bertuhan, konsep ibadah, apakah sudah mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan? Sebagaimana yang diterangkan dalam Galatia 3:26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Ini kan penghinaan. Harusnya di sini anak-anak Theos, dan anak Allah. Inilah kenapa kita yang paham tentang materi-materi kristologi itu tidak suka membaca data-data seperti ini, karena di dalamnya ada Allah, lalu kemudian disebut sebagai mereka ini disebut sebagai anak-anak Allah, meskipun mereka baca anak Allah, tapi itu hanya karena apa? Hanya untuk mengelabui aja, menyebut Allah pada sebenarnya Allah yang dikatakan di sana. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin dibahas. Kalau teman-teman otennya nggak naik,
Assalamualaikum, selamat siang Bang Ona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Selamat siang Bang. semua. Siang. Ya cuma mau sekretas saja baru turun. Ya siap, silakan. Mau jadikan PT ya. Iya kan. Ini sama Bang Gurunda kita ya. Silakan Bang. Ya salam semua. Agak keren. Ya, Bang Ona, baik, alhamdulillah, Deng. Sehat terus, Ki. Sehat terus, panjang umur. Amin. Ya, sudah. Dapatkan Assalamualaikum. barisan. Waalaikumsalam. Naik ya, Kristen yang punya nyali silahkan naik ya. Kecuali yang nggak ada nyali, nggak berani ya, udahlah. Aduh. Sebelum berlanjut, kita bahas lagi tentang bagaimana fitnah. Kalau memang ada Kristen yang tidak terima, lalu mau meluruskan ataupun membantahnya, silakan. Ya ini juga ini parah. Selamat siang. Suaranya ini Paulus ya. Suara Paulus. Bang Hujat baru mulai sudah kesurupan. Cari-carian yang punya adab lah. Iya. Sakit hati, Bang. Memerangi 300 tahun lebih nggak menang. Sekarang dengan cara-cara halus mereka tiba-tiba dihalangi sama para kristolog. Kecewa lah, putus asa lah. Nah, iya, jadi sedikit saya kabarkan tentang bagaimana perilaku orang-orang kafir di luar sana, orang-orang Kristen khususnya. Yang sesungguhnya orang-orang Kristen itu oleh karena tidak pernah menang di dalam perdebatan maupun di dalam segala aspek, itu tidak pernah menang. Sehingga baru-baru ini ya, dalam bulan-bulan ini negara-negara Kristen itu membayar orang Kristen juga, orang yang dari Irak itu membakar Al-Quran. Nah, setelah ada seorang aktivis Muslim, seorang perempuan itu mencegah agar tidak dapat dibakar Al-Quran itu, malah dia difitnah sebagai pembawa kerusuhan, membawa keributan. Itu yang ada di mana ini, aduh lupa saya, tapi berapa hari ini. Nah, dilakukan oleh orang yang sama yang datang dari Irak itu, yang notabene dia adalah seorang Kristen imigran, yang tadinya dia orang Iran. Nah, dia memang antek orang-orang kafir, jadi membakar Al-Quran, memijak-mijak. Nah, terus yang dia ke mana nih? Dia semalam membakar juga, dan dengan perempuan juga dia direbut Al-Quran itu supaya tidak dibakar. Malah perempuan ini dilaporkan polisi, ditangkap polisi dengan tuduhan karena pencurian barang. Nah, itu kan fitnah namanya. Jadi orang-orang Kristen itu ya, di negara-negara yang dimana mereka itu mayoritas, mereka zalim. Oleh karena apa? Kebencian mereka terhadap umat Islam, yang sesungguhnya syariat-syariat umat Islam itu akan menghalang-halangi bisnis haram mereka, ya, dengan kesenangan-kesenangan mereka, yang dimana mereka senang berhura-hura, berpesta pora dengan gaya-gaya, dengan cara-cara, ritual-ritual yang dilakukan oleh kaum pagan sebelumnya. Nah, jadi ketika saya katakan Kristen itu agama fitnah, itu memang seperti yang saya uraikan di awal tadi, bahwasanya Panglima Titus dari Kesatria Templar itu mengatakan hendak melakukan hal itu sampai akhir zaumul kiamah, dan tantangan itu diterima oleh Ertugrul. Lalu turun-temurun hingga detik ini orang-orang Kristen senang membuat kerusuhan. Namun apabila mana kerusuhan itu dibalas
jangankan dibalas, dicegah saja, mereka malah membalikkan fakta bahwasanya kitalah umat Islam yang acap kali membuat kerusuhan, membuat kerusakan. Nah, itulah kelakuan mereka. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah lebih mulia dari binatang. Oleh karena apa? Mereka perilaku lebih mulia dari binatang. Oleh karena apa? Mereka perilaku lebih mulia dari binatang. Oleh karena apa? Mereka perilaku Oke, saudara Kristen, ya, apakah Anda mengakui bahwa Anda itu adalah anak Tuhan? Tuhan yang mana, Bang? Ya entahlah Tuhan mana, entah Tuhan Bapa, entah Tuhan Anak, entah Tuhan Roh Kudus. Karena itu yang diajarkan dalam agama saudara, ada 3 Tuhan. Nah, yang mana Anda di sini? Anaknya siapa? Anaknya Bapak kah? Anaknya Yesus kah? Atau anaknya apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang pernah jadi burung merpati itu. Saya ini perkenalkan saya adalah abangnya Alata, Al-Usa dan Manat. Oh, berarti Anda dewa? Kok Dewanya tahu orang Anda? Arab. Loh. Berarti tahu Anda Anda? dewanya orang Arab. Ya tahulah, karena itu sembahan orang-orang Quraisy tadinya. Itu anak haram, nggak diakuin anak sama haram. Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda ini anak-anak Tuhan? Tuhan yang mana, Bang? Tuhan yang mana? Bapaknya Alata, Al-Usa dan Manat, coba. Saya bertanya, apakah Anda ini adalah anak-anak Tuhan? Iya. Di dalam Galatia 3 nomor 26, orang Kristen disebut oleh Paulus sebagai anak-anak Theos. Apakah itu betul? Ya, Apakah betul. Oh, betul. Nah, bisa Anda buktikan bahwa Anda itu adalah anak Theos? Bisa. Silakan. Anak-anak Tuhan itu artinya dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya. Oh, kehendak Bapa di surga. Ada nggak kehendak Bapa agar kalian ini sebagai orang yang mengaku sebagai anaknya agar menuhankan manusia bernama Yesus? Ada nggak? Kehendak Bapaknya supaya percaya dia adalah Mesias. Oh, yang bukan Tuhan. dibuatkan oleh para nabi. Oh, bukan percaya sebagai Tuhan gitu. Tuhan itu Tuhan, Pak. Iya, maksud saya kan Anda mengatakan tadi Mesias. Kalau Mesias kan berarti manusia, 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu Mesias. Tetapi dia ditahirkan, mereka ditasbihkan, mereka diurapi. Ya, tahu. Iya. Semua juga Yesus kita ini diurapi. Tuhan. Saya juga Tuhan. Tuan Zuma, Anda juga Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya anak-anak Tuhan yang Anda maksud yang melakukan kehendak. Ada nggak Iya, anak-anak kehendak Tuhan, ya. Bapak Anak-anak Tuhan Tuhan. senior yang di surga itu? Enggak, anak-anak Tuhan. Iya, Anak-anak Tuhan. Ya, ngerti enggak anak-anak? Anak-anak Tuhan. Bukan anak Tuhan, ya? Iya, bukan anak Tuhan. Iya, bukan Ya, anak bisa Tuhan. Kalau enggak, pertanyaan Anda kan anak-anak Tuhan kan? Karena di dalam kitab saudara dikatakan hoios theos. Anak-anak ilahi. Anak di dalam kitab saudara dikatakan iya, anak-anak Tuhan, anak-anak Theos, anak-anak Yotevave, anak Elohim. Huios Theos. Kalian itu disebut sebagai anaknya Tuhan. Gimana ceritanya itu? Kok Tuhan punya anak? Gimana Anak ceritanya maksudnya? Tuhan punya anak? Anak itu bukan berarti anak Ya, yang Anda ya? dikeluarkan Anda yang dari tahu. Anak yang mana? hasil biologis.
Tetapi anak itu bisa jadi Nah, terus bawahan, maksudnya apa? pengikut, dan ciptaan. Itu Pengikut. maksudnya. Pengikut, Oh, anak, pengikut. ciptaan. Nah, mana yang Ya. mana yang tepat? Mana yang tepat? Pengikut, ciptaan, atau yang mana ini? Ya itulah ketiganya itu. Maksudnya? Pengikut, Cobalah ciptaan, belajarlah coba, belajarlah sedikit untuk jujur terhadap akal gitu. Kenapa sih Ya, nggak mau terus? jujur terhadap akal gitu? Gini. Hoyos Theos itu kan anak-anak Tuhan. Theos itu kalau di Ibrani kan larinya kepada Elohim. Berarti kalian itu anaknya Elohim. Terus salah Nah. saya menjawab demikian apa? Ya, salahnya Anda melarikan satu perspektif yang tidak berkesesuaian. Anak Elohim itu artinya Elohim itu kan dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi tidak beranak dan tidak diperanakkan. Terus kenapa kalian ini yang bukan Bani Israel kok malah justru mengaku sebagai anaknya Elohim? Banyak. Sedangkan Israel aja dikatakan itulah anakku. Oh, kalau Israel itu jelas Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Tahu jelas. Dengarkan dulu, Bung. Gimana Dengarkan. sih, Abang? Amsal 3 12 11 12 itu menjelaskan yang disebut sebagai anak Elohim adalah mereka yang tidak menolak ajaran Taurat. Tidak membatalkan ajaran Taurat. Nah, ya kan yang mengikuti ajaran mentaati. Nah, bagaimana Anda mengatakan Anda mentaati sementara Yesus memerintahkan untuk mempersembahkan hewan ternak? Apa yang Anda persembahkan? Dalam Yesus agama Anda. Dalam agama Anda apa yang Anda persembahkan? Oke, di mana ayatnya Yesus menyuruh mempersembahkan hewan? Matius 8 nomor 4. Catat, ambil pulpen. Kalian ini sebenarnya bukan anak Tuhan, saya katakan. Mana ada anak Tuhan itu makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, nyembah manusia. Nah apa itu? Justru kalau Anda lihat di Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu adalah anak yang kerasukan roh iblis. Paham ya? Kemudian Tuhan akan menghanguskan para pemakan babi. Itu Anda bisa lihat dalam Yehezkiel. Tuhan menghanguskan para pemakan babi dengan nyala api yang berkobar-kobar. Kemudian Yesus juga memasukkan roh iblis ke dalam ribuan babi. Nah, sementara Anda memasukkan babi ke dalam tubuh Anda, mana ada bisa disebut sebagai anak Tuhan kayak gini? Belum lagi aturan agama Anda itu tidak ada berpola kepada pengajaran Tuhan. Tuhan yang saya maksud Tuhannya Bani Israel. Sabar dulu saya. Gimana? Matius 8 berapa? Ya, gimana? La haula wala quwata illa billah. Anak Tuhan itu sebenarnya nggak perlu belajar loh, karena mereka itu ada aspek ketuhanan dalam dirinya. Begitu ditanya langsung tahu. Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan ternak sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada mereka. Matius 8 nomor 4. Ini bukan anak Tuhan. Dari cara Anda bertanya sudah ketahuan Anda bukan anak Tuhan. Kalau anak Molok mungkin. Silakan. Baca baru belajar. Anak Tuhan baru belajar. Kenapa emangnya, Bang? Ya heran aja gitu loh. Ngaku sebagai anak Tuhan, tapi justru yang kita lihat ya indikasinya jelas anak-anak Molok. Ntar dulu, Bang Suma, itu perintah kepada umat apa? Ya umatnya Yesus. Agamanya apa? Agamanya Yahudi. Lo. Tiada masa agama Yahudi. Terus agama apa? Apa itu agama? Apa itu agama dulu? Agama yang diridhoi oleh Allah itu agama apa? Larinya kemana ini perginya? Yesus memerintahkan pengikutnya mempersembahkan hewan ternak. Anda sudah baca datanya? Tunggu. Anda sudah baca datanya? Sudah. Anda sudah baca? Nah, apa yang diperintahkan Yesus di sana?
Anak manusia atau anak hewan ternak? Makanya saya tadi tanya itu. Iya. Enggak, jangan dulu objeknya. Perintah Yesus dulu. Mempersembahkan apa di sana menurut Yesus? Perintah Yesus. Mempersembahkan pasti kurban lah. Kurban apa? Ntar dulu. Dia ini tergantung. Belajar ada lagi. Bacalah. Ada penghapus dosa, penghapus salah. Ada penghapus dosa, penghapus salah. Apa bedanya? Udahlah, jujurlah terhadap kebenaran. Jadi gini, jujurlah terhadap kebenaran. Jujurlah, Bang. Yesus memerintahkan mempersembahkan korban apa di sana? Korban manusia atau korban hewan? Itu dulu. Korban hewan, Bang. Tapi kepada umat apa? Nah, korban hewan, Masya Allah. Nah, ini udah ketahuan kan, kalian ini anak-anak siapa, ya kan? Nah, kalau anak-anak yang dikatakan, dengarkan, kalau anak-anak di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jadi kalau ada perintah persembahkan hewan kurban, jangan ditolak. Itu baru bisa disebut sebagai anak Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jangan dikatakan bahwasanya peringatannya itu adalah perjanjian lama. Jangan bosan. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi itu orang Yahudi disebut mana dulu? Jadi orang, dengarkan, jadi orang Yahudi disebut sebagai anak Elohim karena mereka adalah orang-orang yang taat beragama, taat agamanya untuk kepada agama siapa tunduk dulu? Kepada didikan Tuhan, ajaran yang dibawa Nabi Musa, ajaran yang dibawa Nabi Musa. Mereka taat kepada ajaran, mereka taat kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Mereka disebut sebagai anak-anak Elohim, kan gitu. Nah sekarang kalian ini anak-anak siapa? Karena kalian ini menolak didikan, kalian ini bosan terhadap ajaran Tuhan, lalu kemudian kalian ini tidak pernah kemudian mentaati perintah Tuhan. Kalian ini anak-anak apa sebenarnya? Itu perintah ke agama siapa, Bang? Gak usah bawa agama dulu, gak usah bawa agama. Biar jelas. Oh ya udah, oke, agama Yahudi, agama Yahudi, agama Yahudi. Terus agama Islam terus saat itu. Agama Islam. Kenapa larinya ke Islam? Kenapa larinya ke Islam? Kenapa larinya ke Islam? Yang kita bahas ini, dengarkan. Tar dulu. Gimana? Supaya implementasi hukumnya itu berlaku atas agama mana saja kita bisa tahu. Kan abang bilang ke agama Yahudi, kenapa? Abang counternya ke saya. Tanyalah ke Yahudi, Bang. Loh, yang kita tanya ini adalah kalian yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi. Kalian yang kita tanya, kalau kami bukan Yahudi. Nah, siapa yang mengatakan diri mereka sebagai Yahudi rohani? Siapa? Islam atau Kristen? Dalam Islam nggak dibenarkan memfitnah, Bang. La haula wala quwata illa billah. Kalau di Islam itu, dengarkan. Kalau di Islam itu dudukannya sangat jelas. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ard. Adapun hamba-hamba, abdi-abdi Allah yang Maha Pengasih, itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Kami disebut sebagai abdi, kami disebut sebagai hamba, abdi. Oke? Anda disebut sebagai anak. Nah, kita buktikan sekarang, apakah betul Anda itu anak Tuhan atau anak Molok? Kan itu poinnya. Jelas kan di sana? Nah, kita bisa ukur tuh. Ketika kemudian yang disebut anak, kalau disebut sebagai anak Elohim, mereka adalah orang-orang yang taat kepada perintah Elohim. Itu disebut anak-anak Elohim. Sekarang Anda bukan orang yang taat kepada perintah Elohim, tetapi mengaku sebagai anak-anak Elohim. Apa? Bentar aja. Tunggu, sabar dulu. Maka Anda harus mempertanggungjawabkan dari aspek mana kok bisa ada anak-anak Molok nyamar sebagai anak-anak Elohim. Apa yang bisa menjadi pembenar untuk menganulir pernyataan saudara? Kami adalah anak-anak Tuhan, tapi ternyata anak-anak Molok. Silakan. Gini, Bang, ya, memfitnah itu nggak baik. Dia ajaran Islam juga nggak benar. Kata itu. Selanjutnya bahwa abang sendiri yang ngakuin
perintah itu ditujukan kepada agama Yahudi. Makanya saya juga heran. Tar dulu, dan tar dulu, jangan dulu dipotong. Saya cuma menguatkan argumenmu. Perintah itu untuk anak Yahudi. Nah, terus? Kemudian mana perintah Elohim untuk kalian anak Kristen? Mana? Saya heran. Mana perintah Elohim untuk orang Kristen? Mana? Umatnya beragama Yahudi, nabinya kalian klaim menjadi Islam. Ini logikanya nggak nabinya Nabi Muslim, nabinya Muslim, nabinya itu Muslim. Mereka Muslim, mereka mentaati perintah-perintah Tuhan yang datang kepada mereka. Jangan salah, mereka bukan orang kafir, mereka Muslim. Yes. Muslim itu apa? Muslim itu adalah orang yang berserah diri terhadap perintah Tuhan. Mereka berserah diri kepada perintah Tuhan. Bahkan Yesus itu di dalam Galatia 4 nomor 4. Dengar. Yesus disebut di dalam Galatia 4. Oh, saya penginjil. Anda siapa? Anda siapa? Hanya bisa ngakak. Di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus dikatakan sebagai manusia yang takluk di bawah hukum Taurat. Taat di bawah hukum Taurat sampai mati. Artinya Yesus itu orang yang berserah diri kepada ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Berarti dia adalah Muslim. Nah, sekarang permasalahannya yang disebut sebagai anak Elohim adalah mereka yang taat kepada aturan-aturan Tuhan yang datang kepada para nabi yang datang kepada Bani Israel. Kalian ini siapa? Siapa kalian ini? Yang ngaku-ngaku sebagai anak Elohim siapa? Kalian ini siapa? Tahan dulu, Bang. Silakan. Jadi misalnya kalian klaim itu Yesus adalah Muslim mengajarkan persembahan kurban. Oke. Jadi kalian menganggap Muslim mengajarkan persembahan kurban. Kenapa kalian nggak lakukan? Padahal Nabi yang ngajar itu kalian klaim sebagai Muslim, Bang. Kami lakukan. Dalilnya Kenapa? Nah, kenapa kesurupan? Al-Quran menjelaskan kepada kami, ya, walikulli ummatin, setiap umat, ja'alna mansakal liyazkurus wallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat diserahkan syariat ketetapan penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah. Kami praktekkan itu. Idul Adha kami kurban, setiap kami akikah kami kurban. Apalagi kami syukuran, kami juga kurban. Tapi kurban kami adalah dengar. Kurban kami sama-sama hewan. Oke, kurban kami sama-sama hewan. Ya. Satu ya. Nah, sekarang kalian ini malah korban. Kalian ini korbannya manusia. Itu yang beda. Makanya saya katakan, apakah kalian ini anak Elohim atau anak Molok? Karena hanya anak Molok yang berpesta dengan korban manusia. Hayo. Tolong pendetamu yang menguasai Bible suruh ke sini. Tolong yang kuat pendeta yang sekolah S5 teolog suruh ke sini. Suruh hadapi Bang Suma dan teman-teman sini. Jangan cuma di gereja. Pungut perpuluhan. Suruh keluar dari kandang. Suruh pendetamu keluar dari kandang. Jangan cuma di gereja pungut perpuluhan. Suruh hadapi kami di sini. Kalau cuma kelas kayak Anda ini, waduh. Ya, kenapa? Coba. Anda sudah membuktikan bahwa di dalam Matius 8 nomor 4 Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan ternak. Kalian malah berpesta di atas kematian tumbal manusia. Dari mana kalian ini sebenarnya? Itu di Matius 8. Beda. Di Matius 8 kan. Dari Elohim tidak mungkin. Bang. Itu lihat ya. Tolong kasih data yang bisa membantah pengajaran Yesus. Matius 8 nomor 4. Silakan. Dengar Matius, tapi kosong. Gini. Persembahan itu dipersembahkan. Apa yang Anda ingin lakukan pembelaan terhadap pengakuan Yesus? Persembahan yang dilakukan di atas mezbah, Bang. Dan darahnya diambil, dipercik di atas tutup pendamaian. Paham ya, Bang ya? Bukan dipotong. Nah, tahu kalian. Pesta-pesta. Itu terus tahu kalian kan? Tahu kalian. Bukan kurban.
kurban. Tahu. Kalau kami yang berkurban hewan ternak aja kalian bantah, bagaimana dengan kalian yang kurban manusia? Kami hewan sama seperti syariat yang datang kepada Bani Israel. Derita lu mau mengatakan bukan kurban, derita lu. Itu syariat kami. Mau kayak mana? Itu syariat. Kami diperintahkan untuk mempersembahkan darah hewan. Kalian darah manusia. Nah, pertanyaannya, apakah ini pola ajaran anak-anak Elohim atau anak-anak setan? Jawab. Enggak. Darah tidak dipersembahkan, darah dibuang ke tanah, Bang. Saya udah lihat sendiri. Darah dibuang ke tanah. Allahu Akbar. Mulutmu sendiri yang mengatakan darahnya dipercikkan ke mesbah, ke dinding mesbah, itu gerbang, ke pintu rumah. Anda sendiri yang mengucapkan itu. La haula wala quwata illa billah. Anda dengan kepongahan, dengan kesombongan mengaku sebagai anak-anak Elohim sampai kalian memandang remeh orang lain. Nah, sekarang mana buktikan ke kita bahwasanya kalau persembahan kepada Elohim, buktikan ke kita bahwa Kristen itu adalah anak Elohim. Buktikan. Itu barusan mana buktikan ke kita bahwa kamu anak Elohim. Mana bukti anak Elohim? Anak Elohim mempersembahkan binatang. Hei, anak Elohim mempersembahkan binatang. Kalian gimana ceritanya? Imamat 1 nomor 2. Apabila di antara engkau wahai Bani Israel hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Udah, stop. Bani Israel, udahlah Bang. Iya, Bani Israel memang betul. Udah dibahas. Memang betul Bani Israel. Memang betul Bani Israel. Makanya saya tanya, kalian ini siapa? Kenapa kau mempersembahkan darah manusia? Ayo, Bani Israel, Bani Ismail perintahnya mempersembahkan kurban hewan. Kalian Bani siapa? Kok ngaku Bani Elohim? Kalian ini Bani siapa? Hanya Bani Molok. Hanya Bani Molok yang mempersembahkan darah manusia. Sadar enggak sekarang? Oh, ternyata kita Bani Molok. Makasih Bang Suma udah mengajarkan. Ternyata kami ini bukan Bani Elohim, tapi Bani Molok. Ayo, kalahkan saya dengan argumen yang berilmu. Silakan. Iya, silakan. Emang betul. Lalu Bani apa? Kamu mau mengaku apa? Bani apa? Bang, itu ya. Mau mengaku apa? Jadi nggak bisa disamakan pesta. Bantah saya pakai ilmu. Jangan asumsi. Pesta barbeque. Oke. Jangan bantah saya dengan curhat. Sampai kebakaran rumah ada pernah itu. Jangan bantah saya dengan hal-hal yang tidak rasional seperti itu. Intinya kurban itu dipersembahkan. Abang sendiri, Bang. Oke. Saya bantah dengan perkataan abang sendiri. Kan abang udah mengakui itu Yahudi, itu Israel. Nah, terus Anda dari mana? Israel mempersembahkan kurban. Kristen apa? Kristen dari mana dia mempersembahkan anak manusia? Dari mana? Ilmu dari mana? Mampus. Mesti mau kau datang besok. Sendiri yang bilang. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan persembahkanlah aku di mana? Yesus Matius 8 nomor 4, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Mana perintahnya untuk mempersembahkan dirinya di atas tiang salib? Mana? Bang Zuma. Semoga Anda sudah sadar, Anda bukan anak Elohim. Iya, saudara, silakan. Kenapa? Tolong dibantu teman saudara ini. Silakan Bang Sabir. Kenapa? Kayaknya keberatan sekali kami disebut anak-anak Tuhan. Oh, sangat keberatan. Sangat keberatan. Karena di dalam kitab saudara mengatakan kalian itu adalah anak-anak Allah. Kalau anak-anak Theos atau anak dewa atau anak-anak Elohim atau anak-anak Yahweh, saya tidak keberatan. Tapi di kitabmu mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Ini yang kukatakan kepada kalian, nenekmu kiper. Iya. Sejak kapan Allah itu punya anak? Yang bikin keberatan Bang Juma. Yang bikin keberatan Bang Juma itu apa? Dari segi apa? Keberatannya, dengarkan, keberatannya saya karena Kristen itu disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau disebut sebagai anak-anak Molok itu bukan urusan saya.
Oh, jadi kalian iri gitu? Bukan iri. Loh, kok tadi Anda kan bertanya keberatan, kok jadinya iri? Iya, saya kan tanya. Jangan pakai cara-cara licik di sini berdialog. Kami tidak iri, kami keberatan. Saya keberatan karena Anda memfitnah Tuhan kami punya anak dan anaknya itu pemakan babi kayak kalian, penyembah manusia. Kami aja yang menyembah Allah tidak pernah mengaku sebagai anak Allah. Kalian pemakan babi, ibadahnya nyembah manusia, tidak bersunat, ngaku sebagai anak Allah. Ini yang saya keberatan, paham? Bang Juma. Ngerti? Bang Juma. Iya, silakan. Iya, kami disebut anak. Sudah paham kan? Duduk persoalannya. Kami disebut anak-anak Tuhan kan bukan kami sendiri yang menyebut. Itu kan ada di Alkitab. Siapapun pengikut Yesus yang mengerjakan perintahnya itu disebut anak-anak Tuhan. Lah, kau kalian harusnya anak-anak Yesus. Loh, kamu nggak sadar kitabmu itu menghina Islam? Yesus kamu nggak sadar? Tuhan untuk kami. Berapa kali kita harus sampaikan. Tapi bukan Allah. Yesus itu bukan Allah. Silakan aja dengan ajaran kalian. Kami adalah anak-anak Yesus. Kami adalah cucunya. Silakan. Kami calon mempelai wanitanya. Silakan. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Tapi ini fitnahan kalian. Oke? Mengatakan kalian itu adalah anak-anak Allah. Itu yang kami tidak terima. Sejak kapan Allah punya anak? Nah, ini yang salah. Ini asumsi ini yang salah ini. Sejak kapan Tuhan punya anak? Apa yang salah? Nah, gini Bang Juma. Sejak kapan bukan Tuhan? Tuhanmu kan punya anak, betul. Tapi yang saya katakan sejak kapan Allah punya anak dan anaknya seperti kalian? Karena kita melihat dalam data di dalam Bible saudara ya, yang Anda gunakan dari kitabnya orang Yahudi, Anda itu bukan anak Elohim. Anda itu anak Molok. Paham? Bang Suma. Bang Suma. Anak Tuhan itu, anak Tuhan itu anak Tuhan, anak Tuhan. Kiasan. Yang mendapatkan gelar kiasan itu adalah mereka yang mentaati hukum Taurat. Kalian? Iri kali, Bang Juma. Iri pula. Apa pula diiri sama kalian? Apa keistimewaan kalian? Kok iri? Ya kenapa saudara? Kenapa? Ya itu tadi. Keberatan kami disebut anak Tuhan. Saya keberatan karena Tuhan saya kau bawa-bawa, kau anaknya katanya. Masih belum paham juga. Siapa yang bawa Tuhannya Bang Zuma? Nah, baca kitabmu itu. Tuhannya beda. Itu baca kitabmu itu. Ya bahasa Indonesianya Theos apa? Bahasa Indonesianya Theos apa? Bahasa Indonesianya Theos apa? Ilah itu bahasa apa? Bahasa Indonesia di KBBI ada. Nenekmu kiper. Gila bahasa Indonesia. Kau periksa KBBI, Bang. Coba kamu periksa KBBI. Allah itu apa? Coba. ALLAH apa tuh? Periksa coba. KBBI sekarang. Coba. Nama Tuhannya siapa? Nama Tuhannya siapa? Ya, umat Islam. Terus kenapa ada di dalam kitab kalian? Dengan mengatakan kalian adalah anak-anaknya. Itu ciptaan. Nenekmu kiper, itulah kalian. Nenekmu nggak mau ditanya. Enggak, udah merasa bersalah, udah paham bersalah, udah ngakui bersalah, masih ngotot. Gini Bang ya. Kalian itu bukan anak-anak Allah, kalian itu anak-anak Molok. Paham kalian? Besok kalau kalian ke gereja, sampaikan pendetamu, ada yang namanya Bang Suma mengatakan kita ini bukan anak-anak Allah katanya, Pak. Tapi kita ini adalah anak-anak Molok. Di mana tertulis kami anak-anak Molok? Bang, yang mempersembahkan darah manusia itu hanya persembahan kepada dewa Molok. Siapa mempersembahkan darah manusia? Ya Yesus itu apa? Bukan manusia. Bang Juma nggak tahu kan? Berarti Bang Juma nggak tahu kenapa sampai Anda harus mati. Latar belakangnya itu apapun itu latar belakangnya yang jelas, yang tampil di depan. Yesus itu dipersembahkan kepada siapa Yesus itu? Inilah kalau agama orang dilihat dari perspektifnya inilah agama orang, agamanya ngambil Tuhannya orang lain, nggak merasa. Inilah kalian. Ya, ini salah kami kan nggak ngambil Tuhanmu, Bang. Ya salah persepsi pula. Tadi kamu sudah mengakui kan
bahwa kata Allah di KBBI itu adalah Tuhan yang umat Islam. Terus kenapa punya anak di agamamu, di kitabmu? Kenapa? Kenapa punya anak di kitabmu? Itu apa tujuannya? Ciptaannya siapa? Anak-anak Tuhan kan bukan nah, kami tidak. tanya LAI terus salah kalau saya ngomong kayak gini, salah. Salah lah. Salah. Anak-anak Kenapa salah? Kenapa salah? Salah karena kau mengira Allah itu adalah Tuhanmu di situ, padahal cuma ciptaan. Apa sih kamu sendiri mengatakan ALLA itu adalah Tuhannya umat Islam menurut KBBI? Terus kenapa ada dalam kitabmu kau katakan ciptaan? Ciptaan siapa? Ciptaan LAI. Terus salah kalau saya protes. Yang di Alkitab itu ciptaan LAI, beda, serupa tapi tak salah. sama. Abang Dari mana lembaga lupa dari mana lembaga lupa ayat Injil ini mengambil kata Allah? Dari mana? Tanyalah sama lembaganya, jangan nenekmu kiper, makanya saya ada di sini. Dasar. Gimana? Kenapa saudaraku anak-anak molok? Kenapa? Ini dulu lah, abang udah mengakuinya. Ya, silakan Anda bicara. Buktikan bahwa kalian bukan anak molok. Buktikan. Abang udah mengakuinya bahwa Bapa Yahweh yang ada di surga bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kenapa ada kata Allah di kitabmu, Tuyul? Kalau begitu kenapa? Aku pakai Alkitab ILT3, Bang. Berarti Anda sudah akui bahwa lembaga lupa ayat Injil ini, LAI ini salah. Aku nggak memberikan komentar. Nah, itulah kemunafikannya kamu. Itulah kemunafikannya kamu. Itu namanya munafik. Ya. Ya beda pula. Sekarang giliran ketahuan LAI ini melakukan kesalahan. Oh, kami tidak menggunakan LAI katanya. Nah, tapi kamu masih menyebut diri Anda sebagai anak-anak Allah. Jangan protes pula. Indonesia itu menjamin kemerdekaan setiap penduduk. Tapi ditolak, Bang. Jangan kemudian Anda beragama tapi Anda tidak menjadikan agama Anda sebagai sebuah cerminan. Malah masuk ke dalam agamanya orang. Inilah kalian yang selalu merasa korban. Inilah kalian. Saya kan nggak bukan korban, Bang. Saya pakai ILT3 memang biasanya. Kami selalu dikorban. Makanya saya katakan kepada kalian yang kemudian menggali kubur kalian sendiri dengan menggunakan kitab yang dibuat oleh LAI ini. Sebab kamu semua ini adalah anak-anak Allah. Ini kan penghinaan. Harusnya di sini. Anak-anak Bapak ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Theos atau anak-anak Yahweh atau anak-anak Paulus atau anak-anak Yesus. Kenapa lari ke Islam? Kenapa larinya ke Islam? Kenapa nggak mau disebut Allah? Lah, kalian bukan anak Allah karena Allah itu tidak punya anak. Nah, kenapa keberatan kalau menggunakan ke Allah? Iya, keberatan lah karena itu menghujat, Tuyul. Mau enggak kamu saya katakan Markus itu adalah anak Yesus? Mau enggak? Tadi Bang saya tanya samamu, mau enggak saya katakan Paulus itu adalah anak Yesus, anak pertama Yesus? Mau enggak? Kalau Bang Juma bilangnya anak pertama berarti itu biologis. Kan mulai lagi. Emang kalian bukan biologis? Kami disebut anak-anak Tuhan kan bukan secara biologis. Ya, kalau anak-anak Tuhan silakan, saya tidak keberatan. Tapi kalau anak-anak Allah saya keberatan. Paham? Belum nyampe ilmunya ke sana. Udah nyampe, udah nggak. Jadi menurut Bang Juma, kata Allah itu cuma khusus untuk orang Muslim gitu. Saya tanya dulu, KBBI mengatakan apa tentang kata Allah itu? Oke. Gini. Bang Juma tadi bilang semua manusia dari pertama beragamanya apa? Muslim. Semua nabi beragama Muslim. Yes. Nah, sekarang dari mana? Sekarang Tuhan yang dulu sama yang sekarang kok sudah beda namanya ya? Lah sama, itu pertanyaan yang sama kepada Anda. Tuhan yang dulu namanya katanya Yahweh, kenapa berubah menjadi Yesus? Kalau masih sama, saya tanya. Pakai kata Allah. Saya tanya dulu. Kenapa larinya ke situ? Kenapa larinya ke situ? Anda kan punya kitab original teks, Anda kan punya rasul. Apa yang dikatakan oleh rasul Anda tentang Tuhan? Namanya siapa? Yang berserah beragama Muslim, kami pun berserah.
Berserah kami kepada juga bisa siapa? disebut muslim. Berserah kepada siapa kamu? Berserah kepada Tuhan. Berserah lah. kepada Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang Tuhan mengajarkan mempersembahkan darah manusia? Tuhan yang mana? Ya keberatan sama Tuhan kamu kalau kamu keberatan. Keberatan kepada Tuhan. Keberatan kepada Tuhan. Ibrani 9 nomor 28 di sana jelas kata prospero. Artinya Yesus dipersembahkan. Bukan mengorbankan dirinya, tapi dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kalian ngakunya katanya ahli Bibel. Terus kisahnya Yesus aja kalian nggak ngerti-ngerti sampai sekarang. Kisahnya Yesus, kisahnya Yesus. Apa hubungannya? Ini yang kita sedang bahas. Kristen itu anak Elohim atau anak Molok. Yesus mempersembahkan hewan kurban, itu anak Elohim. Yang disebut anak Elohim adalah mereka yang setia taat mendengarkan didikan Tuhan alias Muslim. Amsal 3 nomor 11 nomor 12 kuceluk. Udah kuajarin dari tadi pun. Itu untuk Israel. Iya itu untuk Israel. Makanya yang disebut sebagai anak-anak Elohim hanya Israel. Kalian bukan Israel. Oleh karena itulah kalian bukan anak Elohim. Kalian anak Molok. Belum terima. Kami bukan Israel. Ya makanya kalian bukan anak Elohim. Kami ada juga bahul-bahulnya. Yang disebut anak Elohim, anak-anak Elohim adalah mereka yang mentaati perintah Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Mengapa kalian mengaku sebagai anak Elohim? Yang disebut anak Elohim yang mengorbankan, dengarkan. Yang disebut anak Elohim yang mempersembahkan darah hewan. Kalian mempersembahkan darah manusia. Bukan anak Elohim kalian itu, tapi anak Molok. Anak Molok. Kami kan tidak. Kalian anak Molok. Enggak. Enggak salah lagi. Enggak salah lagi. Anak Elohim itu kalian sendiri mengakui. Kalian sendiri mengakui. Itu untuk Yahudi, itu untuk Bani Israel. Oke. Makanya disebut anak-anak Elohim adalah Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Berarti kalian anak-anak Molok. Tadi dia mengatakan begitu. Dia jilat ludahnya sendiri. Kelihatan kali paniknya kau. Damai apa yang dibawa oleh Kristen? Hei, Kristen bawa damai apa? Di mana Kristen bawa damai? Di mana? Di mana? Kapan Kristen bawa damai? Damai apa yang dibawa Kristen? Kristen masuk ke Nusantara ini damai. Damai ketika Belanda datang, damai. Portugis datang, damai. Inggris datang, damai. Damai nenek kiper. Kamu damai itu karena kamu hidup di tengah-tengah Muslim. Mereka enggak menggal orang. Damai. Siapa bilang? Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum? Siapa bilang? Banyak cerita. Siapa yang percaya dibaptis? Siapa yang tidak percaya dihukum. Dasar. Mana datanya? Juga nanti. Markus 16 Anda baca. Markus 16 Anda baca. Ini anak-anak Molok bilang bukan anak-anak Tuhan. Anda sudah siap dihukum, Bang? Paksa mereka masuk. Kalau mereka tidak ikut perintah, terangilah mereka pakai darah manusia. Dasar. Penggal aja kalau tidak darah manusia. Kenapa? Sungguh agama yang kasih. Anak-anak Elohim itu adalah mereka yang mentaati perintah Elohim. Kalian bukan anak. Dasar. Kami dihukum semua. Kamu ngerti nggak? Kami keturunan nenek moyang kami itu dihukum semua sama majikan kalian. Ngerti? 300 tahun. Tahu, paham. Namanya juga penginjil. Paham lah. Bukan majikan kita, Bang. Santai aja. Kamu nggak tahu apa-apa. Masih pagi. Kamu nggak tahu apa-apa. Sabar bang, jangan ini. Kalau kalian, kalau itu bukan majikan kalian, kakek kalian pada masa-masa perjuangan dia ikut siapa? Kami juga dijajah, Bang. Hah? Kami ikut siapa kakek kalian pada saat masa-masa perjuangan? Dijajah nenekmu kiper. Mereka yang berjuang. Merasa dijajah, mana mungkin? Mana ada? Kalian punya kakek teriak, haleluya. Belanda juga, haleluya. Masa mau perang-perang? Ya perang lah. Udah kembali ke tema. Oke. Saya simpulkan ya. Saya simpulkan. Yang disebut anak-anak Elohim
itu adalah Bani Israel. Identitas ini dikaburkan dengan mengatakan anak-anak Allah. Tetapi hasilnya itu adalah penghujatan kepada umat Islam. Paham? Sekarang saya hadir untuk menyadarkan kalian itu bukan anak-anak Elohim, bukan juga anak-anak Allah, tetapi kalian itu adalah anak Molok. Kenapa saya katakan kalian itu anak Molok? Karena di dalam Ibrani 9, dengarkan. Di dalam Ibrani 9 nomor 28, Yesus itu prospero. Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Sedangkan Elohim tidak mau persembahan darah manusia. Satu-satunya kekuatan di luar daripada manusia yang disebut dewa hanya Molok yang minta persembahan darah. Sehingga karena kalian mempersembahkan Yesus dengan sebutan anak domba, padahal dia manusia, maka kalian keciduk. Ternyata bukan anak Elohim, bukan anak Allah, tetapi anak Molok. Bantah saya pakai ilmu, jangan asumsi. Silakan. Jadi yang para dari tadi bang bersepakat membunuh Yesus itu agamanya apa? Pemimpin agama yang bersepakat membunuh Yesus itu agamanya apa, Bang? Mereka itu adalah Oke. Islam bukan. Mereka adalah orang-orang munafik. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23, agamanya. Mereka bukan Islam, ada-ada aja. Mereka juga bukan Muslim. Gimana saat itu? Dengarkan saya. Mereka bukan Muslim. Mereka bukan Islam, mereka juga bukan Muslim. Yang disebut Muslim itu adalah mereka yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhannya datang di dalam Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang Muslim akan dengarkan. Orang Muslim akan mendengarkan perintah Tuhan itu agar jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, maka Yesus tidak dibunuh karena mereka Muslim. Bagi mereka yang kafir, mereka tidak mendengarkan perintah itu, maka mereka tetap membunuh Yesus. Paham? Jadi agama mereka apa? Islam waktu itu di mana? Kemana-mana perginya. Kesimpulannya, agama Islam itu, dengarkan, Islam itu adalah damai sejahtera. Islam itu shalom, damai sejahtera. Nah, oke. Kembali ke tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Dengarkan dulu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Oke, dengarkan. Dengarkan dulu wahai anak Molok, saya mau menjelaskan. Oke? Islam itu hukum. Paham? Orang yang mentaati hukum disebut Muslim. Islam adalah hukum, orang yang mentaati hukum disebut Muslim. Paham ya? Islam itu hukum yang datang dari langit, dari ilahi. Nabi Adam alaihissalam menerima hukum. Ya, menerima hukum, berarti menerima Islam. Nabi Abraham menerima hukum. Yes, berarti menerima Islam. Nabi Musa menerima hukum. Yes, berarti menerima Islam. Ketika mereka menerima hukum-hukum, mereka mentaati hukum itu, maka mereka disebut Muslim. Itu dalam kaidah Islam. Paham? Kalau mereka dalam Bani Israel disebut Muslim, mereka menyebutnya sebagai anak Elohim. Anak Elohim artinya orang yang tunduk kepada didikan Tuhan. Laksana ayah yang memberikan didikan kepada anak. Mereka adalah anak-anak yang soleh. Mereka ada anak-anak yang taat. Itulah mereka Muslim. Kaidah hukumnya itu disebut Islam. Makanya di dalam Al-Quran begitu datang Islam, Allah mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Agama mana yang disempurnakan itu? Islam. Paham? Ngerti? Makanya shalom itu sudah ada dari dulu. Islam. Yesus mengatakan dalam Lukas 24, Shalom alaihim, Islam untuk kalian semua. Tidak dikatakan Kristen alaihim, tidak. Tapi shalom, Islam. Paham sampai sana? Belum paham juga? Ya? Nah, kembali kepada tema kita. Apa lagi? Bang, jadi imam-imam itu agamanya bukan Islam. Agamanya. Lucu orang ini. Islam itu hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan. Enggak. Kita berbicara bukan hukum, Bang. Kita berbicara agama, Bang. Dan pemeluk. Tuyul, agama itu apa? Agama itu jalan, Tuyul. Agama itu jalan. Dengarkan. Tanya lagi. Misalnya tanya lagi. Ini anak Molok bisa cuma bertanya. Misalnya Habib Rizik chat mesum sama Firsa Hussein. Kira-kira dia Muslim apa bukan, Bang?
Bukan Muslim, karena itu dilarang dalam agama Islam. Itu namanya pembenaran, Bang. Ah, udah kelihatan. Loh. Belangnya. Mana perintahnya? Mana perintahnya chat mesum boleh di Islam? Mana perintahnya la taqrabuz zina? Jangan engkau mendekati zina. Hal-hal yang mendekatkan manusia kepada zina tidak boleh dilakukan. Mulai. Siapapun dia, mau dia Habib Rizik, Habib Zuma, Habib siapapun, kalau melakukan sesuatu pelanggaran tentang akidah Islam, dia bukan Islam. Dia melanggar akidah Islam, itu namanya. Pelanggaran itu dosa. Ngerti enggak? Bang, saya mau nanya apa lagi, dari tadi bang. Dari tadi bertanya aja terus kerja kamu. Akui dulu bahwa kalian bukan anak Allah. Dengarkan. Saya bukan anak Dengarkan. Akui dulu bahwa kalian bukan anak-anak Allah. Akui dulu. Saya bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Oke, tetapi anak mama. Tapi anak bapak, Bang. Gini, Bang. Tapi anak molok. Misalnya anak bapak. Iya, bapak lu yang di rumah yang tidak sunat itu. Bang, gini, Bang. Cerita. Udah bapak saya udah disunat dalam Udah, kandungan. kamu akui dulu, kamu adalah anak molok. Udah, selesai. Saya udah disunat dalam kandungan. Bapaknya disunat dalam kandungan. Gini. Misalnya ada nabi membunuh. Kira-kira itu tanya lagi. Biar kamu dapat. Nabi membunuh itu. Kalau perintah Tuhannya, kalau Tuhan memerintahkan, kan tadi Islam itu adalah, dengarkan dulu Bahlul. Islam itu hukum kan? Kalau hukum Tuhannya perintah membunuh, bunuh. Kalau misalnya perintah nggak diperintahkan membunuh hewan untuk dibuat sate dibagiin tetangga? Ya jangan dibunuh kalau tidak ada perintahnya. Aneh. Perintahnya. Sekarang ada perintahnya menyembah manusia, membunuh manusia. Saya tanya, ada perintahnya? Dengarkan. Ada perintah membunuh manusia? Nggak ada. Nah, kenapa Yesus dibunuh? Itu kan ulama-ulama yang itu kan ulama. Berarti itu bukan karya Tuhan. Betul? Karya Tuhan itu, Bang. Saya tanya dulu, itu karya ulama atau karya Tuhan? Banyak cerita. Tuhan udah merencanakan dari tangan-tangan ulama itu. Tuhan mana yang merencanakan? Yang kamu anggap Tuhan itu adalah yang merasuki Yudas. Inilah yang saya katakan, kalian itu anak molok. Belum percaya juga? Mau percaya juga? Yang kamu anggap Tuhan itu yang merasuki Yudas. Itulah Tuhan kamu. Belum sadar? Molok lagi, nggak kenal molok. Lah iyalah kawan. Tuhan yang benar itu meminta persembahan darah manusia. Yang minta persembahan darah hewan. Yang minta persembahan darah manusia itu hanya Dewa Molok. Idul Kurban itu perintah siapa, Bang? Perintah Allah tadi sudah kubacakan. Tuyul Al-Hajj ayat 34. Imamat 1 nomor 2, Matius 8 nomor 4. La haula wala quwata illa billah. Makanya jangan kelamaan jadi anak molok. Imamat 1. Paham? Apa? Dan kamu mengatakan bahwasanya kurban yang dilakoni oleh umat Islam tidak berkesesuaian dengan kurban yang dilakoni oleh Bani Israel. Baca Keluaran 18:12. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan kurban bakaran dan beberapa kurban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Kurban itu dimakan. Imamat 7, 15, 16. Dagingnya harus dimakan pada hari binatang itu dipersembahkan. Sedikit pun tak boleh ditinggalkan sampai besok paginya. Apabila seseorang membawa kurban perdamaian untuk menepati kaulnya atau untuk kurban sukarela, tidak perlu disuruh seluruhnya dimakan pada hari itu juga. Bagian selebihnya boleh dimakan besoknya. Jadi kurban hewan itu dimakan juga, kucluk. Itu kan Israel. Lah, apa bedanya dengan kami, kucluk? Anda kan bertanya tadi, korbannya Israel tidak dimakan, katamu.
hanya kurbannya Islam. Tak kasih data. Kurbannya Islam, kurbannya Israel sama-sama dimakan. Korbanmu juga dimakan, tapi yang kau makan manusia. Makanya saya katakan kamu anak Molok. Belum paham juga? Enggak bang, soalnya abang ini apalagi mendasarkan aja Idul Kurban atas dasar Alkitab, atas dasar Imam Taurat. Jadi bukan, ini ada perintah dari Allah. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil anam. Sudah kubacakan ayatnya. Lama-lama kucukur juga alis kau nanti. Nenekmu kiper, Tuhan itu cuma satu. Baca Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, wahai Ismail. Dengarkan dulu, dengarkan supaya kau belajar. Supaya kau belajar. Supaya kamu belajar. Wahai Abraham, wahai Ismail, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu pernyataan Tuhan. Kamu mau batalkan? Kamu siapa? Itu keturunan Abraham, Ishak bang. Ismail kan gak dihitung bang. Nenekmu kiper. Pada saat Abraham menerima firman, di situ yang ada Ismail. Nabi Ishak belum ada. Kuceluk. Belajar kok kayak gini. Diusir. Ya, tuh kan. Kejadian 12 nomor 3. Siapapun yang mengutuk engkau Abraham, aku akan kutuk. Ini kamu lagi mengutuk Abraham nih, dengan mengatakan Ismail bukan anaknya. Enggak, saya nggak mengutuk Abraham kok. Nah, lalu kamu mengatakan, tadi kamu mengatakan Ismail bukan anak keturunannya kan? Bukan. Nah, jadi Ismail itu anaknya siapa? Ismail tuh bukan keturunannya, walaupun Ismail. Iya, nenekmu kiper. Makanya itu otak disimpan di atas kepala, jangan disimpan di anus. Masakan anaknya orang kau katakan bukan anaknya? Dasar lu. Bukan keturunannya bang, itu bukan keturunannya. Bagaimana ceritanya anak yang keluar dari dirinya sendiri kok katakan bukan keturunannya? Apa dasarmu mengatakan itu? Ceritanya memang itu. Mana ceritanya? Mana ceritanya? Mana ceritanya? Bentar ya. Bentar ya. Oh, dasar kamu. Bilang aja sekalian Abraham itu berzina dengan Hagar. Bilang aja kayak gitu. Bilang aja Ismail itu anak zina, biar kau puas mengutuk Abraham. Dasar agama kuntil, datangnya dari barat, sosokan bahas agamanya orang, tak ngerti, penumpang gelap pun. Kejadian 17:18. Kenapa di sana? Jadi kenapa? Abraham ingin Ismail hidup di hadapan Yahweh. Tuhan. Oke. Kemudian awas lah. Oke. Terus apa yang dikatakan? Tenangkan hidup di hadapanmu. Tetapi tetapi sang Ilahi berfirman, tidak. Ya. Tidak semua. Tidak semua. Oke, baik. Lalu apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan setelahnya, Bahlul? Apa kata Tuhan setelahnya? Apa yang dikatakan? Tentang doamu. Dengarkan. Apa kata Tuhan kepada Nabi Abraham? Tentang doamu terkait dengan anakmu Abraham, Ismail, aku telah mendengarnya. Apa maksudnya itu? Aku telah mengabulkannya, aku telah menyetujuinya. Iya, tapi kamu belum paham juga. Sebagai keturunannya, bang. Bukan sebagai apa? Bukan sebagai keturunannya. Nenekmu kiper. Mau ndak kau dikatakan sebagai anakmu bukan keturunanmu? Mau ndak? Sementara janji Tuhan kepada Sarah, dengarkan. Janji Tuhan kepada istri Abraham, aku akan membuat keturunanmu banyak seperti buih di lautan, seperti pantai pasir di pantai. Akan beranak cucu yang banyak. Siapa yang menggenapi itu? Ishak atau Ismail? Ishak. Siapa? Ishak lah. Siapa yang menggenapi? Ishak, nenekmu kiper. Mana keturunan Ishak sekarang yang menyebar kemana-mana? Mana? Yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah Ishak. Ya. Bukan Ismail. Mana keturunannya sekarang? Saya minta keturunan Ishak sekarang yang kemana-mana menyebar sampai seluruh penjuru bumi itu mana? Cuma ada di Israel. Itu pun sebesar koin. Petanya keturunan Ismail sepanjang Jazirah Arab. Sepanjang Jazirah Arab keturunan Ismail semua. Mana keturunan Ismail? Mana? Sepanjang Jazirah Arab itu semuanya keturunan Ismail. Buktinya keturunan mana? Ishak tinggal secuil.
Saya tanya samamu. Buktinya mana? Buktinya mana? Luas mana Israel dengan kota Madinah? Luas mana? Baru Madinah aja dulu sendiri lawan. Enggak, mana? Luas mana? Ini buktinya. Ini buktinya. Luas mana Israel dengan kota Madinah? Tanah Madinah. Penjuru dunia. Facebook. Dengarkan. Wahai Abraham, keturunanmu akan kubuat banyak, akan berlimpah-limpah. Keturunan Abraham. Siapa yang menggenapi? Katamu Ishak. Mana keturunan Ishak sekarang yang ada keluar dari Israel? Ada. Dasar kucluk. Udah, jangan lari kemana-mana. Kesimpulannya adalah kalian bukan anak-anak Elohim dan juga apalagi anak-anak Allah. Bukan, kalian adalah anak-anak Molok. Yang keberatan, temui saya. Cari saya di Komal-Komal. Kita berdebat masalah ini. Saya akan buktikan. Saya belum membuktikan terlalu dalam karena lawan debat saya juga masih sekolah minggu, itu pun belum mendaftar. Jadi saya katakan kepada kalian bukan anak Elohim, bukan juga anak Allah, tetapi kalian adalah anak-anak Molok. Yang keberatan dengan ini, cari saya di Komal-Komal, kita berdiskusi. Demikian sementara para dewan guruku yang ada di sini, saya pamit untuk makan siang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.